lagi nontonin Selamanya Muda nih. Bakal banyak keseruan di sini karena kita bakal ngobrolin hal ya tentang sekolah dan pendidikan tentunya. Dan kita juga bakal ngebahas seperti prestasi-prestasi kaula muda nih dan sosok-sosok yang inspiratif tentunya. Jadi jangan lupa subscribe Onyx Channel Indonesia dan nyalakan juga loncengnya. Di episode perdana ini, sekaligus tahun ajaran baru yang bakal dimulai, kita sama-sama tahu dan melewati yang namanya masa-masa PPDB. Ngobrolin semua itu, nggak sendirian nih. Sama-sama lagi di sini nih, udah datang juga sahabat-sahabat Onyx dan kaula muda. Balikpapan, kita langsung kenalan aja. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Gloria. Bisa dipanggil Glo, dan saat ini aku bersekolah di SMA Negeri 1 Balikpapan dan duduk di kelas 12. Aku perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky. Saat ini aku sedang duduk di bangku kelas 10 atau kelas 11 di SMK Negeri 2 Balikpapan, jurusan Manajemen Perkantoran. Proses kalian memilih sekolah ini gimana sih? Apa kalian ini memang awalnya sudah pengen masuk di sekolah itu atau seperti apa nih? Dari siapa dulu? Dari Glo deh. Oke, dari aku sendiri pengalaman saat itu pendaftaran dari SMP SMA pengen masuk ke SMA 1 itu sebenarnya keinginan sendiri sih ya, nggak ada paksaan dari orang tua juga. Karena saat itu mikirnya gini, kebetulan rumah aku salah satu SMA yang paling dekat itu adalah SMA Negeri 1. Jadi aku berusaha saat itu gimana caranya supaya aku bisa tetap masuk di SMA 1 dan gak ngerepotin orang tua, karena aku sampai saat ini, detik ini belum bisa berkendaraan pribadi ya, jadi mau gak mau harus diantar jemput sama orang tua. Belum punya SIM juga ya, belum 17 tahun. Udah 17 lah. Tapi emang pada dasarnya emang belum bisa pakai kendaraan. Gitu. Oke, kalau aku berbanding sebalik sama Kak Glo, kalau aku kan aku sekarang di SMK 2 nih. Sebenarnya aku pengen tuh dulu tuh di SMK 3. Nah, cuma rumah aku dari SMK 2 itu cuma 500 meter doang jaraknya, dan aku bilang ke mama aku waktu itu, aku pengen di SMK 3. Mama saya kaget kayak, "Hah? Kenapa? Ada yang dekat banget loh dari rumah, kenapa pilihnya sejauh itu?" Nah, akhirnya setelah saya pikir-pikir lagi, akhirnya pikiran saya terbuka kayak, oh iya, pasti nanti bakal banyak banget yang saya rasain kalau memang misalnya saya tetap lanjut di SMK 3. Masuk SMA-nya lewat jalur apa sih? Ada zonasi ya, Iya, afirmasi sama Prestasi, ya kalau aku kebetulan jalur prestasi. Prestasi apa tuh kalau Aku Pramuka Garuda, jadi non akademik. Kalau gue sendiri lewat jalur apa? Kemarin itu kalau aku ya jalur prestasi juga. Kalau di nggak tahu ya kalau di sekarang masih ada atau enggak. Kalau dulu tuh pas daftar PPDB itu ada prestasi non muslim. Jadi iya kan, saya masih ada. Jadi tuh baca Alkitab itu iya, ya? jalan baca Alkitab pindah. Jadi perlombaan terkait dengan keagamaan gitu. Oke, kalau misalnya baca Alkitab itu ada nggak sih tes-tesnya gitu, Bro? Sebenarnya kalau kan ketika kita ikut lomba terus Ada kita sertifikatnya. ya itu pasti dapat sertifikat yang udah resmi gitu, udah ada terlegalisir lah misalnya gitu. Jadi udah ada poinnya. Sertifikat aja. Iya benar, juara 1 poin berapa, nambah berapa, juara 2 berapa, juara 3 juara berapa. Berarti jarak rumah kalian ini nggak jauh ya dari Nggak, sekolah ya? nggak. Oke, kalian punya prestasi-prestasi apa aja sih? Mungkin dari lingkungan sekolah atau kalian juga ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu, seperti duta atau apa gitu? Mulai dari gue mungkin. Lagi, oke. Ya. Kalau aku sendiri untuk di lingkungan sekolah saat ini di SMA 1, aku bergabung di salah satu organisasi keagamaan Kristen di sekolah, namanya PPKA. Aku kebetulan juga puji Tuhan menjabat sebagai ketua PPKA. Dan untuk di luar lingkungan sekolah itu aku mengikuti organisasi Forum Anak Balikpapan dan juga bagian dari Duta Forum Anak Balikpapan bareng
Rizky. Kalau ini boleh nih diceritain. Oke, kalau aku di sekolah itu tergabung di organisasi siswa intrasekolah OSIS, dan kalau di luar sekolah kebetulan aku kayak yang dibilang sama Kak Gloria tadi, aku pengurus forum anak dan juga duta forum anak, dan aku juga alhamdulillah tahun ini kemarin terpilih jadi duta kebudayaan dari 24. Ya, dan juga baru minggu lalu aku pulang dari Samarinda itu FLS 2N Provinsi lomba monolog. Keren. Oke, berarti kalian ini kan mengikuti banyak kegiatan ya dari lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Gimana sih cara kalian ini bisa memanage waktu kalian, bisa membeda-bedakan prestasi akademik kalian di sekolah mungkin atau di luar sekolah juga tuh gimana sih? Ada nggak sih kayak kalian kesulitan tersendiri tuh kayak aduh banyak banget nih PR dari sekolah atau nanti di luar lagi nih ada nggak sih? gitu. Boleh cerita pengalamannya gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya saat masuk SMA ini emang pertama kalinya aku baru join di kegiatan organisasi baik di sekolah maupun luar sekolah, dan ya masuk SMA ya tugasnya lumayan berbanding jauh ya dengan SMP, lebih menumpuk gitu. Dan cara aku untuk memanage waktu aku dengan kegiatan baik di sekolah maupun luar sekolah dengan tugas-tugas yang ada itu utamanya adalah nggak nunda. Jadi ketika aku ada waktu free, aku akan mengerjakan tugas-tugas yang dimana bisa aku nyicil saat itu supaya ketika nggak nunggu deadline gitu kan, kalau udah deadline ntar hektik, terus takutnya tabrakan dengan kegiatan yang ada di sekolah maupun luar sekolah gitu. Jadi ya ini jangan nunda. Kalau gitu ya. Banyak banget ya Gen-Z ini yang sekarang tuh dibilang malas ya. Banyak Iya, yang mager. nunda, betul. Kalau ini sendiri Kalau aku ya sih aku setuju sama Kak Glo tadi katanya jangan nunda, tapi aku juga berprinsip bahwa kalau misalnya kita sibuk gitu, kita kuncinya itu jangan pilih salah satu, tapi kita harus bisa ngebagi karena ya itu bagian dari tanggung jawab kita juga. Apalagi tugas-tugas kita sebagai pelajar itu ya tugas utama kita ya belajar, dan organisasi itu mungkin sebagai pendukung juga buat mempersiapkan kita di masa depan. Oke, kembali lagi nih seputar PPDB. Sebesar apa sih peran orang tua kalian ini sehingga kalian bisa masuk ke sekolah impian kalian gitu? Mulai dari Iki atau gue dulu nih? Kayak Iki dulu. Pasti kalau peran orang tua itu besar banget nih ya, apalagi kan orang tua yang selalu support kita, dukung kita, apalagi doa-doa restu dari orang tua itu iya penting banget dampingin perjalanan kita. Kalau aku pribadi itu orang tua aku benar-benar ngedampingin aku selama perjuangan aku daftar sekolah dari SD, SMP sampai SMK ini, dari tahap per tahap itu tuh benar-benar orang tua ngedukung aku banget dan support aku banget. Thank you. Kalau dari gue nih gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya kalau orang tua masalah support, mereka juga pasti support aku. Cuman emang aku dengan orang tua kan terpisah jarak karena aku tinggal sama kakek nenek aku di rumah dan om tante aku, ya keluarga besar lah di rumah. Dan di situ saat proses pendaftaran tuh mereka ngebantu aku juga. Ya walaupun aku saat proses pendaftaran aku melakukan mandiri dan di mana aku membaca kayak syaratnya butuh dokumen ini. Nah ketika aku udah tahu aku sampaikan ke mereka bantu mempersiapkannya gitu. Jadi aku kayak tinggal ngupload data ini dan itu, ketika disuruh daftar ulang mereka juga bantu untuk Kita lebih kayak pendampingan gitu ya. Iya, jadi daftar ulang didamping. gitu. Tapi ada nggak sih paksaan atau tuntutan dari orang tua nih, kamu harus masuk sekolah ini nih, atau kalian searching dulu gitu, atau kalian ya udahlah yang penting aku masuk sekolah, punya sekolah, udah pokoknya punya sekolah, atau gimana nih? Oke, kalau kemarin itu sebenarnya mereka nggak paksa sih, mereka nggak ada kata paksaan ke aku kayak kamu harus masuk SMA 1 ya. Cuman lebih kayak kalau mereka lebih menyarankan kayak kalau bisa SMA 1 biar lebih dekat kayak gitu. Dan aku kayak oke, SMA 1 dan ya emang gak ada paksaan gitu. Dan untuk masalah searching itu sebenarnya nggak tahu, kemarin tuh kayak udah over pede aja kayak masuk sini. Iya, saya udah donasi kan. Terus tuh jujur saat aku pendaftaran SMA tuh SMA yang aku tahu di Balikpapan tuh gak banyak. Aku pikir kayak SMA tuh cuma ada SMA 1, SMA 5 sampai SMA 2. Iya, soalnya aku cuma tahu itu. Aku jujur kalau SMA lain aku baru tahu saat aku masuk mulai pendaftaran. Ternyata di SMA ini di sini, tapi emang cukup jauh jangkauannya dari rumah.
Ini sama. Jadi orang tua itu sebenarnya bukan nuntut, cuma namanya orang tua pasti kan Iya, pengen yang terbaik buat Yes. anaknya ya. Jadi dia ngasih saran ke aku kayak ini loh ada sekolah yang lebih dekat, dan sekarang ya aku sadar kayak ya benar kayak sering bangun telat itu juga bagian dari yang orang tua udah saran ke kita. Jadi Iya, kayak benar. kan rumah aku jadinya deket, jadi udah santai aja kalau misalnya bangun telat. Terus juga apalagi aku SMK kan, Bangun telat ya. masalah jurusan tuh juga bingung banget milihnya. Orang tua itu benar-benar ngasih kepercayaan buat aku buat mikirin apa yang aku mampu, dan akhirnya ya aku sampai di titik ini. Jadi kalian ini pede ya untuk menentukan jalur ya sekolahnya ini mau di mana ya. Iya. Oke, jadi menurut kalian nih jalur-jalur PPDB ini sudah efektif nggak sih, atau ada jalur yang baiknya ditiadakan seperti apa? Kalau dari aku sendiri untuk masalah jalur-jalur ini kan yang jalur-jalur ini tuh sekarang ada kayak zonasi, prestasi, afirmasi. Ya. Tapi dari orang tua. Iya. Nah itu sebenarnya bisa dibilang efektif sih efektif. Cuman kan mungkin ada beberapa pihak emang yang bisa melakukan kecurangan nih. Contohnya misalnya gini, kalau misalnya zonasi Iya. ya kan zonasi terus tuh kamu dulu tinggal di daerah masuk zonasi dengan daerah sekolah itu gitu. Tapi kamu udah pindah dari beberapa bulan atau beberapa tahun lalu di rumah yang jaraknya cukup jauh. Nah, ketika kamu mendaftar ke SMA itu dengan entah menggunakan kakak yang sama dan di mana kakak itu tertera itu masih alamat kamu yang lama. Nah, itu kan bisa dibilang kayak agak kecurangan gitu. Iya, betul. Soalnya kan nggak masuk zonasi dong harusnya dia, Iya. karena rumahnya udah beda, udah ganti kakak. Itu sebenarnya yang lebih diperhatikan sih, kayak gitu. Ini ada lagi gitu. Tambahan mungkin Dari aja Gigi, ya, dari aku, Gigi coba. untuk yang afirmasi, kalau afirmasi itu kan biasa kayak pakai kartu PKH gitu-gitu Iya. itu kan. Nah, aku punya pengalaman, aku punya teman yang sebenarnya dia itu Iya. bisa dibilang mampu gitu-gitu juga kan. Tapi dia ternyata malah daftar pakai jalur afirmasi Iya, itu iya, karena iya. dia nggak keterima di zonasi. Awalnya kayak aku kaget, loh kok tiba-tiba kamu di afirmasi? Dia bilang ya manfaatin kartu itu. Jadi kayak kaget ya, karena kayak kesian sama yang memang harusnya berhak dapat Iya, itu, betul. tapi tiba-tiba harus tergeser cuma gara-gara yang memang nggak pantas dapat itu sih. Berarti nggak tepat sasaran ya. Iya, buat betul. aku. Iya. Oke nih, misalnya nih kalian kan udah pede nih. Kalau misalnya nih seandainya saat itu kalian nggak lolos di sekolah pilihan kalian punya nggak sih plan mau kemana gitu? Atau sekolah swasta atau? Iya. Iya, Itu pasti sih dalam pastinya satu-satunya swasta ya. Iya. Tapi kan kita di PPDB itu punya beberapa pilihan ya. Kalau aku di SMK itu ada Kamu 5. kemarin milih? Iya, milih 5, dan alhamdulillahnya waktu itu ya langsung Masuk lolos di pilihan pilihan pertama. pertama. Ya jadi udah tenang. Tapi udah punya plan ya, mau nggak mau swasta yang memang terdekat dari rumah. Karena nggak mungkin kita nggak ngelanjutin sekolah cuma gara-gara gagal masuk di Iya. sekolah impian kita. Kalau SMK itu ada 5 ya? Iya, Kalau pilihan. aku kemarin 3 kan? 3 aja Tiga ya, kan? ini ada ya. Kemarin aku cuma nembak 1 aja itu kebetulan. Pede banget kan? Pede banget. Kelihatan beda itu lah. Jadi kalau misalnya nih gue seandainya nggak masuk di SMA 1. Mau nggak mau, swasta swasta. ya gue ya. Tapi untungnya rezeki ya kak. Iya. Ada nggak sih sekolah swasta yang menarik perhatian kalian gitu? Kalian mau masuk mana nih? Sebenarnya semua sekolah swasta tuh menarik Menarik, ya. apalagi Iya. fasilitas-fasilitasnya. Harga-harganya juga menarik Iya, banget, menarik banget mata sih. kayak. Kalau dari aku sendiri untuk sekolah swasta yang menarik perhatian tuh itu kayak ada Harapan Bangsa, IPK IPK, itu Kalau ini sama gimana? IPK. KPS, Patra Dharma. Kalau IPK itu bukannya buat non-muslim ya? Iya sih, cuma Iya. iya terlalu Sering denger lah ya. Iya, IPK emang sekolah Kristen sih setahu aku. Nah, kalian setuju nggak sih secara kualitas sekolah swasta sama negeri itu berbeda? Mungkin dari pendidikannya, cara ngajarnya, fasilitasnya, atau seperti apa? Tapi kalau Berbeda dari sih. fasilitas tuh berbeda jauh Berbeda, banget ya. Karena iya. kan kalau negeri itu pasti mungkin dari kayak dana bos gitu-gitu. Sedangkan kalau yang swasta itu kan pasti ada dari ya, bayar SPP-nya itu. Terus juga faktor pendukung dari pihak sekolah sendiri juga kan. Iya. Tapi kalau untuk cara ngajar harusnya sama aja ya. Karena kan ngikutin kurikulum yang Iya, berlaku. iya benar. Tapi ada beberapa juga sih yang beda. Oh, kalau
Kalau kayaknya beda ya. Kakak mau apa? Saya kurikulum merdeka. Oh sama, kurikulum merdeka juga udah. Soalnya di SMK 2 itu udah kelas 11 sama kelas 10-nya itu beda kurikulum. Oh kelas 10 kamu apa? Kelas 10 saya kurikulum merdeka, sedangkan yang kelas 11 itu masih tetap sama kurikulum yang berlaku. Oh masih sebelumnya. ke 13? Iya, Ke 13 ya. Ada nggak sih kalian yang mau cerita nih, berbeda nggak sih kurikulum merdeka sama K13 itu? Beda banget. Oh iya. Beda guys, beda banget. Iya. Di P5 masalah penjurusan juga beda. Berarti nggak ada IPA IPS itu nggak ada? Gak ada. Kalau di SMK ada dia di Oh, ada. jadinya namanya PIPAS. Oh. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada IPA IPS berarti nih gimana nih, semua pelajaran ikut itu? Iya, jadi kalau di SMA, aku nggak tahu SMA lain gimana, tapi kalau konsep kurikulum merdeka di SMA 1 kemarin, karena aku merupakan angkatan pertama kurikulum merdeka kemarin. Iya, jadi kayak angkatan percobaan nih. Itu saat kamu masuk kelas 10 itu kita harus mempelajari semua mapel nih. Kita udah mempelajari semua mapel yang ada. Ya. Terus saat kelas 11 nanti itu ada yang namanya pembagian paket perminatan pelajaran. Mapel gitu. Ya, paket mapel gitu. Kan di Semansa SMA 1 itu kan ada 12 kelas. Jadi kemarin itu ada 11 atau 10 mapel, paket permintaan mapel gitu. Misalnya di kelas pertama itu ada mapel geografi, informatika, fisika, kimia. Iya. Kelas kedua seterusnya itu beda-beda gitu. Berarti Jadi kalau terus milih. pemilihan mapel gini tuh ada tesnya atau gimana bro? Tes psikotes misalnya atau disesuaikan dengan nilai aja nih atau seperti apa kalau di SMA 1? Kalau kemarin saat angkatanku itu sebenarnya dari minat masing-masing sih. Itu ya sempat ada tes kayak tes dari BK gitu. Kamu masuk mana nih kira-kira, minatnya di mana? Dan kebetulan kemarin ya aku sesuai sih minat masuk di mana, terus ternyata masuk kelas yang mana. Ada nggak sih yang kayak salah jurusan nih? Misalnya kita pengennya nih IPA, tapi kok malah masuknya di IPS? Mungkin karena psikotes kita tuh emang hasilnya IPS. Ada nggak sih teman-teman bro di sekolah yang seperti itu? Oke. Sebenarnya kemarin itu ada sih beberapa kasus kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk tes itu hanya sebagai acuan kayak pendukung aja. Oh, kamu lebih cocok di sini. Cuman kalau misalnya emang dari diri sendiri orang siswi atau siswa ini emang aku pengen tetap IPA walaupun hasil tesnya IPS ya, itu balik lagi ke BK dari pihak sekolah gimana mereka akan tetap memasukkan dia ke IPA gitu. Pertimbangan lagi gitu. Kalau Iki nih gimana nih? Oke, kurang lebih juga. Jadi SMK ini aku juga kelas angkatan pertama di kurikulum merdeka. Jadi kemarin tuh barusan dibagiin sama wali kelas lembar minat bakat. Nah jadi itu kita disuruh pilih jurusan mana lagi sih yang mau kita minatin buat pelajari lebih lanjut. Nah jadi aku kemarin tuh pilih DKV, desain komunikasi visual itu. Jadi aku tertarik buat mempelajari lebih lanjut lagi tentang itu, dan ya itu seperti itu. Aku dengar katanya kurikulum merdeka ini ada P5 itu. Iya. Kan? Gimana sih kalau P5 itu apa aja sih yang dipelajarin? Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya P5 itu dia tuh kan ada tema-temanya ya, tiap ada kayak berapa bulan ke depan ya. Kalau kemarin, gak tau kayak tiap sekolah beda-beda juga kali ya. Nah kemarin aku kelas 10 itu yang lebih hektik sih, soalnya kan baru awal jadi kayak lebih berapi-api. Dan itu project P5 itu yang macam-macam, entah kita bikin gelar karya, terus itu ke sekolah-sekolah kayak mempresentasikan hasil akhir. Terus itu ya kurang lebih kayak gitu. Intinya di project itu akan ada hasil akhirnya yang akan ditampilkan gitu. Di kelas 11 juga gitu. Cuman kalau di kelas 11 ini lebih dikurangi aja waktu projectnya. Soalnya lebih fokus ke pembelajaran. Menurut kalian P5 ini bagus nggak sih buat kita atau malah buat kita beban gitu ya? Beban gitu. Gimana dari tugas-tugasnya yang katanya banyak ya bro ya? Gimana? Seru nggak sih atau aduh capek banget nih karena nambah-nambah ya kan? Kalau kemarin saat aku kelas 10 kan baru pertama kali tuh dapat project-project P5. Betul. Dan saat itu aku masih enjoy kayak wah seru sih nih, ini kayak aku nambah pengalaman, nambah networking juga. Gitu iya, karena masih seru-seru gitu. Terus pas naik kelas 11 nih udah mulai kayak udah kurang interestnya gitu sama P5. Soalnya kok makin terakhir tuh kemarin project di angkatan aku kelas 11 tuh kayak harus bikin robot. Jadi kita bikin alat dan kelas itu kan bisa dibilang minat mapelnya itu mostly ke IPS semua. Ya kita nggak ambil informatika. Jadi kayak kelas lain tuh mereka tuh bikin beberapa robot yang kayak
bisa gerak, bisa nyala, bisa something gitu. Tapi kalau misalnya yang di kelas aku benar-benar kita tuh kayak mereka tuh, untung ada satu anak sih yang pengalaman informatika. Jadi dia bikin alat pendeteksi banjir pakai Arduino gitu. Jadi dan baru presentasi kemarin itu agak ribet sih, yang kerja itu aja, soalnya yang jujur kita nggak paham mau bantu apa. Aku bantu bagian laporan doang, bagian apalagi ngetik. nggak masuk di mapel informatika kan. Iya, jadi kayak agak membebani ya. Kalau misalnya ada yang searah sesuai dengan minat kita mungkin akan seru. Iya. Nah kalau itu Kalau ini Nah, kalau aku sedikit sharing untuk pengalaman aku P5, jadi aku baru sekali sih P5 di kelas 10 ini, Iya. dan itu temanya tentang kearifan lokal. Nah, jadi kita dikasih kebebasan buat boleh terserah mau bikin makanan kearifan lokal apa aja itu, yang penting dengan catatan itu benar-benar alami gitu. Nah, jadi aku dapat kelompok kebetulan yang bagian minuman. Nah, jadi aku waktu itu buat cincau. Nah, jadi aku waktu itu datang ke tempat produksi cincau, aku benar-benar observasi apa aja sih tahap-tahapan pembuatan cincau. Akhirnya kita ada di tahap pembuatan, jadi kita langsung terjun ke lapangan, kita diajarin cara buat cincau, dan itu juga kebetulan ternyata pengelola cincaunya itu juga jualan cincau sendiri buat dibikin kayak ya es dawet gitu-gitu kan. Nah, akhirnya kita pas buat gelar karya itu kita mikir, kita bikin makanan atau minuman apa yang menarik buat kita jual nanti. Nah, akhirnya kita bikin namanya kalau nggak salah Cisue, cincau susue gitu kalau oke. Dan nama produknya ya Ki ya. iya itu jadi kita bikin desainnya sendiri, pokoknya nama-namanya sendiri. Dan alhamdulillah pas yang gelar karyanya itu minuman kita yang paling laku. Tapi waktu itu sempat gagal pas yang bikin cincaunya, karena kan mau kita buat gelar karya itu kita ada salah tahapan pembuatan cincau, jadi itu benar-benar cincaunya itu udah basi. Jadi kita benar-benar mikir gimana lagi caranya buat dapetin cincau baru. Akhirnya kita muter otak, akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana. Mungkin pesan-pesan ini ada nih kayak buat sahabat Onyx dari kaula muda. Oke, kalau dari aku khususnya buat teman-teman yang emang lagi ngejar, ini kan lagi masa-masa PPDB ya, lagi ngejar sekolah-sekolah impiannya, dan emang nantinya hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi kalian, aku cuma mau tetap semangatin kalian, karena dengan kalian gagal masuk di sekolah impian kalian, nggak selamanya bahwasanya kalian tuh gagal di segala bentuk apapun itu, dan harus buktiin kalian harus dapetin dan jadi siswa yang berprestasi di sekolah yang udah kalian emang mampu masuk situ lah. Kalau dari aku sendiri, untuk teman-teman semua ini yang sedang mengikuti proses PPDB, tetap banyak-banyak berdoa kalau kalian mau masuk sekolah impian kalian. Perhatikan informasi-informasi yang ada, jangan sampai miss satupun, dan tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Yang tadi kayak Kiki bilang, apapun hasilnya nanti, sekolah manapun itu pasti yang terbaik buat kalian. Dengan demikian, Selawanya Muda, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa bergabung dalam obrolan ya. Menuliskan kolom komentar kalian di kolom komentar yang tersedia. Share juga tayangan ini seluas-luasnya. Klik like untuk mendukung kami. Akhir kata, Satanai dan Kaula Muda yang udah hadir. Di sini pamit undur diri. Kaula Muda, kreatif, inspiratif, dan kreatif.